Langit sore itu mulai memudar, mengalirkan warna jingga ke seluruh kota kecil di pinggiran Banten. Dika menutup laptopnya dengan gerakan perlahan, meregangkan punggungnya yang terasa kaku setelah seharian bekerja. Ia baru saja menyelesaikan video editing untuk saluran YouTube mereka, Ghost Ranger Indonesia, sebuah proyek kecil-kecilan yang ia bangun bersama Erik, sahabat karibnya sejak SMA. Ruang tamu apartemen kecil itu sederhana, tapi cukup nyaman, dengan sofa biru tua yang sudah sedikit memudar di bagian sudut, sebuah meja kopi dengan noda cangkir yang sulit dihapus, dan dinding yang dihiasi poster-poster horor klasik seperti The Exorcist dan Pengabdi Setan. Dika mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengusir rasa lelah, sementara di latar belakang terdengar suara kipas angin tua yang berderik pelan. "Dik, lu udah beres editnya?" Suara Erik terdengar dari dapur. Ia sedang mengaduk sesuatu di panci kecil. Aroma mie instan merebak di udara. "Udah," jawab Dika, meski suaranya sedikit parau. Ia berdiri, berjalan ke dapur dengan langkah malas. Erik dengan hoodie hitam kebesarannya menoleh sekilas sambil menaikkan alis. "Tinggal upload aja nanti malam." "Bagus, gua udah lihat sekilas footage yang kemarin. Bagian di jembatan tua itu lumayan serem juga, ya," ujar Erik sambil menuangkan mie ke dalam mangkuk. Dika mengangguk kecil, mengambil gelas air putih dari meja dapur. "Lumayan, tapi menurut gua masih kurang. Harus ada lokasi yang lebih gila buat minggu depan. Kalau enggak, channel kita gitu-gitu aja." Erik tersenyum kecil. "Tenang, gue punya ide. Dengar-dengar ada rumah artis yang udah lama enggak keurus di Banten. Lu tahu kan Raffi Ahmad? Kabarnya dia pernah beli rumah gede buat project, tapi ditinggalin karena sesuatu yang, ya, aneh." Dika mengerutkan kening, setengah tertarik, setengah skeptis. "Raffi Ahmad? Serius lo? Nggak mungkin lah rumah artis kayak gitu kosong begitu aja." "Serius, gua dapat infonya dari salah satu komunitas. Katanya banyak warga sekitar yang ngeluh karena sering ada suara-suara aneh malam-malam. Bahkan, ada yang bilang pernah lihat sosok bayangan di jendela lantai 2, jawab Erik, kali ini dengan nada lebih rendah, hampir seperti bisikan. Namun, percakapan itu tidak berlangsung lama. Dika mengalihkan pembicaraan dengan candaan tentang betapa mereka mungkin cuma akan ketemu tikus raksasa kalau benar-benar pergi ke sana. Erik tertawa, dan suasana kembali santai. Mereka duduk di ruang tamu sambil makan mie instan dan menonton ulang salah satu episode video mereka. Di luar, angin malam mulai bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Suara itu hampir tidak terdengar dari dalam apartemen kecil mereka yang diterangi lampu kuning temaram. Segalanya terasa begitu biasa, begitu akrab. Dua sahabat yang sedang mengisi malam dengan rutinitas sederhana, berbicara tentang mimpi besar mereka sambil menertawakan klip video yang mereka buat dengan peralatan seadanya. Malam itu berakhir tanpa kejadian istimewa. Dika dan Erik kembali ke rutinitas mereka. Erik sibuk memeriksa kamera, sementara Dika membuat catatan tentang ide-ide konten baru. Hingga larut malam, mereka berdua tetap sibuk dengan dunianya masing-masing sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, di sela keheningan itu, ada sesuatu yang terasa menggantung. Sesuatu yang kecil, hampir tidak teraba. Seolah-olah udara di sekitar mereka berubah menjadi sedikit lebih dingin. Tidak ada yang benar-benar aneh, hanya sedikit berbeda. Tapi malam itu Dika tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menarik selimutnya lebih erat dan memejamkan mata, tidak menyadari bahwa keesokan hari akan membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Malam berlalu dan dunia tetap berputar. Tapi di kejauhan,
Rumah tua itu berdiri diam, menunggu. Pagi itu, matahari mengintip perlahan di balik tirai tipis apartemen. Dika terbangun lebih awal dari biasanya, sedikit terkejut karena tidak mendengar alarm ponselnya. Ia memeriksa layar ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ternyata baterainya habis. Ia menghela napas panjang, merasa aneh, karena biasanya ia tidak pernah lupa mengisi daya sebelum tidur. Di ruang tamu, Erik sudah bangun lebih dulu, terduduk di sofa dengan segelas kopi di tangannya. Televisi menyala, menampilkan berita pagi tentang pembangunan jalan tol baru di daerah Banten. Dika berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan mengisinya dengan air dingin dari dispenser. "Kenapa bangun pagi banget, Rick?" tanya Dika sambil menyeruput airnya. Erik tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu sedikit, pandangannya terpaku pada layar televisi. "Nggak tahu, cuman nggak bisa tidur lagi. Tadi malam aneh, rasanya kayak ada yang jalan-jalan di koridor apartemen, tapi nggak pernah sampai ke ujung." Dika mengerutkan dahi, menaruh gelasnya ke meja dapur. Mungkin cuma penghuni lain yang pulang malam. Lu tahu kan, lantai kita ini sering dilewati. Paling satpam juga nggak ngecek. "Mungkin," jawab Erik pendek, tapi nada suaranya terdengar ragu. Ia mengalihkan pandangannya dari televisi dan menatap Dika. Tapi rasanya beda. Suaranya nggak kayak langkah kaki biasa, lebih pelan, kayak diseret. Dika menertawakan penjelasan itu, mencoba meredakan ketegangan yang mulai muncul. "Udahlah, itu cuma pikiran lu aja. Kurang tidur kali." Mereka melanjutkan pagi itu seperti biasa. Dika kembali ke meja kerjanya, memeriksa beberapa email dari sponsor kecil yang tertarik dengan konten mereka. Sementara itu, Erik sibuk membersihkan perlengkapan kamera, mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan mereka ke Banten. Keduanya terbiasa dengan kesibukan masing-masing, berbicara hanya sesekali, biasanya untuk memastikan rencana hari berikutnya. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak biasa sepanjang hari itu. Dika, yang biasanya fokus dan produktif saat bekerja, merasa pikirannya sering melayang. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali ia menatap layar laptopnya, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Ia beberapa kali menoleh, memastikan tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tidak hilang. Di sisi lain, Erik juga terlihat lebih diam dari biasanya. Beberapa kali ia keluar ke balkon kecil apartemen mereka, berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, hanya memandangi pemandangan gedung-gedung di kejauhan. Saat Dika bertanya, Erik hanya menjawab singkat, "Lagi cari angin." Menjelang sore, ketika mereka berdua tengah mengecek ulang daftar perlengkapan untuk perjalanan, Erik tiba-tiba menutup kotak kameranya dengan kasar. "Dik," katanya dengan nada pelan tapi serius, "tadi pagi gue mimpi aneh." Dika mengangkat alis. "Mimpi apa? Jangan bilang ada hubungannya sama rumah itu." Erik menggeleng pelan, lalu menatap lurus ke arah Dika. "Nggak tahu, tapi kayaknya ada sesuatu yang pengen kasih tahu gue. Dalam mimpi itu, gue berdiri di depan rumah tua. Rumahnya gede banget, tapi gelap, kayak nggak ada cahaya sama sekali. Pas gue coba buka pintunya, tiba-tiba ada suara orang manggil nama gue dari dalam. Suaranya pelan, tapi jelas banget." Dika menatap Erik dengan raut setengah serius, setengah menganggap ini hanya cerita biasa. "Mungkin karena kita kebanyakan bahas soal lokasi itu, pikiran lu kebawa." "Mungkin," jawab Erik, tapi ekspresi di wajahnya tidak berubah. Ia terlihat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sore itu berlalu dengan tenang, tapi keduanya merasa suasananya agak berbeda. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk menyelesaikan persiapan dan tidur lebih awal agar bisa berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Namun,
Saat Erik mematikan lampu ruang tamu, suara kecil terdengar dari luar jendela apartemen mereka. Seperti bunyi gesekan, pelan, dan terputus-putus. Erik menghentikan langkahnya sejenak, menoleh ke arah jendela yang tertutup tirai. Tidak ada apa-apa di sana. Suara itu pun hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. "Kenapa?" tanya Dika yang sudah berdiri di depan kamar, menunggu Erik. "Enggak, enggak apa-apa." Erik tersenyum kecil, berusaha menghilangkan kegelisahan yang muncul lagi, entah dari mana. Ia berjalan ke kamar, menutup pintunya, dan berbaring di tempat tidur. Di luar jendela, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, menggerakkan tirai tipis yang belum sepenuhnya tertutup rapat. Suasana di apartemen itu kembali sunyi, tapi di dalam keheningan ada sesuatu yang terasa mengendap-endap. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi perlahan-lahan mulai mendekat. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Dika duduk di sofa ruang tamu, secangkir kopi yang mulai dingin tergeletak di meja di depannya. Erik masih di kamar, terdengar suara pelan musik yang ia mainkan dari laptopnya. Semua terasa biasa saja, tapi entah mengapa, udara di apartemen mereka terasa lebih berat dari biasanya. Dika tidak bisa menjelaskan dengan pasti, hanya saja setiap gerakannya terasa sedikit tertahan, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menekan bahunya. Sambil memeriksa ulang daftar perlengkapan di ponselnya, Dika mencoba mengalihkan pikiran dari kegelisahan yang perlahan merayap. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, membayangkan rencana mereka untuk menjelajahi rumah tua di Banten. Itu harusnya menjadi pengalaman seru, pikirnya. Setidaknya mereka bisa mendapatkan konten yang lebih menarik daripada video-video sebelumnya. Tapi mengapa ada rasa berat setiap kali ia memikirkan perjalanan itu? Ketika Erik akhirnya keluar dari kamar, wajahnya terlihat sedikit pucat. Ia membawa kamera utama di tangannya, tapi gerakannya lambat, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Semalam, lu dengar suara lagi?" tanya Dika sambil melirik Erik. Erik menggeleng, tapi matanya tidak menatap Dika. "Enggak, tapi ada hal aneh." Ia berhenti sejenak, menaruh kamera di meja. "Tirai kamar gue tadi pagi kebuka sendiri, padahal gue yakin banget udah nutupnya rapat-rapat." Dika hanya mengangkat bahu. "Mungkin kena angin. Jendela kamar lo kan gak pernah terlalu kedap." Erik tidak membalas, tapi dari cara ia mengusap lehernya, jelas ia tidak merasa yakin. Ia hanya mengalihkan perhatian ke kamera, memeriksa lensa dan baterainya dengan cermat. Hari itu, mereka memutuskan untuk keluar sebentar, membeli beberapa perlengkapan tambahan di toko alat elektronik kecil, tidak jauh dari apartemen. Hujan turun tipis-tipis ketika mereka berjalan di trotoar. Jalanan tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang berlalu lalang sambil memegang payung. Namun, meski suasana di luar terlihat normal, Dika tidak bisa menghilangkan perasaan seperti sedang diawasi. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan trotoar kosong. "Lo kenapa?" tanya Erik saat mereka tiba di depan toko. Dika menggeleng cepat, berusaha tidak terlihat aneh. "Enggak, cuma ngerasa ada yang aneh aja." Erik memandanginya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Mungkin kita kebanyakan mikir soal rumah itu. Bisa aja semua ini cuman pikiran kita yang main-main." Mereka masuk ke toko, memilih baterai cadangan, dan beberapa peralatan tambahan untuk perjalanan mereka. Namun, bahkan di dalam toko kecil itu, suasana terasa ganjil. Beberapa kali, Erik merasa seperti melihat bayangan di pojok ruangan. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sementara itu, Dika mendengar bunyi seperti langkah kaki kecil di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, ia hanya melihat rak-rak barang elektronik yang berjajar rapi.
mereka akhirnya kembali ke apartemen menjelang sore. Erik terlihat semakin pendiam, sementara Dika mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton video lama mereka. Malam pun tiba, dan apartemen mereka tenggelam dalam keheningan. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Ketika Erik sedang menyiapkan kamera untuk keesokan hari, Dika memutuskan untuk memeriksa peta lokasi rumah yang akan mereka datangi. Ia membuka laptopnya, mengetik nama lokasi itu di mesin pencari. Namun, saat ia membuka halaman yang memuat informasi rumah tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Layar laptopnya tiba-tiba berkedip, seolah ada gangguan. Kemudian, layar menjadi gelap untuk beberapa detik sebelum akhirnya menyala kembali. Namun, ada yang tidak biasa. Di tengah halaman yang tadinya menampilkan peta dan deskripsi lokasi, kini muncul gambar samar sebuah rumah tua. Gambar itu buram, hampir tidak jelas. Tapi Dika yakin itu bukan bagian dari halaman yang ia buka tadi. Ia menggerakkan kursor untuk menutup gambar tersebut, tapi kursor tidak merespons. Laptopnya terasa hang, dan saat ia mencoba mematikannya, suara kecil terdengar dari speaker laptop. Seperti bisikan. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi nadanya rendah. Hampir seperti seseorang berbicara dari balik pintu tertutup. "Dik, kenapa?" Erik menoleh dari tempatnya berdiri. Dika menutup laptopnya dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. "Nggak, cuma laptop gue ngadat. Nggak apa-apa." Erik memandanginya sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun, setelah insiden kecil itu, Dika merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya gangguan teknis. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika mereka akhirnya berbaring untuk tidur, suara kecil kembali terdengar dari koridor apartemen. Kali ini, suaranya lebih jelas, seperti langkah kaki ringan yang mendekat perlahan. Dika menahan napas, menunggu suara itu berlalu. Tapi langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu mereka. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang terasa, seperti menekan seluruh ruangan. Dika menatap pintu dari tempat tidurnya, berharap Erik juga mendengar hal yang sama. Tapi Erik sudah terlelap, bernapas pelan di kasurnya. Keheningan itu bertahan lama sebelum akhirnya suara langkah kaki kembali terdengar, menjauh ke arah ujung koridor. Dika tidak bisa memejamkan mata malam itu. Ia tahu apapun itu sudah mulai mendekat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 1:17 pagi. Dika duduk di atas sofa. Matanya terpaku pada layar laptop yang kembali menyala. Setelah beberapa jam tidak ia sentuh. Ia tidak tahu kenapa, tapi dorongan untuk memeriksa ulang peta lokasi rumah tua itu terlalu kuat untuk diabaikan. Erik sudah tertidur di kamar, meninggalkan suasana apartemen yang terisi oleh suara kipas angin dan desingan kecil dari perangkat elektronik. Ketika peta akhirnya terbuka, Dika menahan napas. Gambar buram rumah tua yang tadi sore muncul, tiba-tiba kini lebih jelas, seperti diperbesar dengan detail yang lebih tajam. Ia bisa melihat pintu besar berwarna coklat kusam dengan ukiran-ukiran yang tidak simetris, jendela-jendela besar yang gelap, dan di salah satu sudut, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan samar berdiri di balik salah satu jendela lantai 2. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tapi saat itu juga, layar laptopnya berkedip lagi dan mati total. "Erik," Dika memanggil. Suaranya bergetar sedikit. Tidak ada jawaban dari kamar. Ia berdiri, berjalan menuju pintu kamar Erik, dan mengetuk pelan. "Erik, lu bangun gak?" Sunyi. Dika membuka pintu perlahan. Erik masih terbaring di tempat tidurnya, membelakangi pintu, napasnya teratur.
Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Tirai kamar Erik kembali terbuka setengah, memperlihatkan jendela gelap dengan pantulan samar, ruangan di dalamnya. Dika merasa ada yang salah, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Ia mendekati Erik, menepuk pundaknya pelan. "Erik, gue mau ngomong." Saat Erik berbalik, Dika tersentak mundur. Wajah Erik terlihat kosong, matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, tangan Erik mencengkeram lengan Dika dengan kekuatan yang tidak biasa, dingin, seperti es. "Loh, kenapa?" Dika berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Erik menatapnya dengan mata yang tidak lagi seperti milik sahabatnya. "Erik, lepasin gue." Tanpa peringatan, Erik mengeluarkan suara parau, seperti berasal dari dua suara yang berbeda. Satu rendah dan berat, satu lagi seperti tangisan lirih. Dika berhasil melepaskan diri dan mundur ke sudut kamar. Ia melihat Erik perlahan bangkit dari tempat tidur dengan gerakan kaku seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Dika hampir tidak bisa bernapas. Sahabatnya berdiri dengan tubuh yang terlalu tegap, terlalu tegang, dan kepala yang miring sedikit ke samping seperti tidak seimbang. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, dan dalam sekejap semuanya gelap. Dika terdiam dalam kegelapan, hanya mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat perlahan. "Dika." Suara itu memanggil, tapi bukan suara Erik. Suara itu terdengar serak dan dalam, seperti datang dari lubang yang jauh di dalam tanah. Dika meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, tapi tangannya hanya bertemu dengan permukaan kasar dinding. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, Erik sudah berdiri di hadapannya, terlalu dekat. Matanya menatap langsung ke mata Dika, tapi kosong, tanpa kehidupan. Dika tersentak mundur, tubuhnya menabrak meja kecil di sudut kamar. Tapi Erik tidak bergerak lebih jauh. Ia hanya berdiri di sana seperti patung. "Apa yang salah sama lo?" bisik Dika, hampir tidak terdengar. Erik tidak menjawab, hanya bibirnya yang terus bergerak, membisikkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Saat itu juga Dika menyadari sesuatu. Bayangan di balik Erik terlalu besar, lebih besar dari tubuh Erik sendiri. Itu bukan pantulan atau bayangan biasa. Itu adalah sosok lain, tinggi, kurus, dengan kepala yang miring, seperti sedang mengamati sesuatu. Sosok itu perlahan bergerak, meski Erik tetap diam. Dika merasa seluruh tubuhnya membeku. Bayangan itu bergerak mendekat, seolah ingin merayap keluar dari Erik. Ketika bayangan itu hampir menyentuhnya, Dika berteriak dan melompat ke arah pintu kamar. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga dan berlari keluar, napasnya terengah-engah. Erik tidak mengejarnya, tapi dari dalam kamar suara tawa rendah terdengar, bercampur dengan suara Erik yang memanggil namanya. "Dika, jangan pergi, kita belum selesai." Dika terus berlari ke ruang tamu, mencoba mencari ponselnya. Tapi ketika ia melihat meja tempat ia meninggalkannya, ponselnya tidak ada. Layar televisi tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan gambar yang sama, seperti yang tadi ia lihat di laptop rumah tua itu, dengan pintu coklatnya dan jendela-jendela gelap. Namun kini, bayangan yang tadi ada di jendela lantai 2 sudah tidak lagi di sana. Dika menatap layar itu, jantungnya berdegup kencang. Sebuah suara terdengar dari belakangnya, pelan dan menyeramkan. "Kamu sudah terlalu dekat." Ia menoleh perlahan, dan saat itu juga lampu di seluruh apartemen padam total. Gelap menyelimuti segalanya, dan di tengah kegelapan, suara langkah kaki mendekat lagi. Kali ini tidak sendirian. Dika terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Matanya perih dan kepala berdenyut seperti habis dihantam sesuatu.
Ia tergeletak di lantai ruang tamu apartemennya di tengah kekacauan. Meja kecil terbalik, kursi sofa terseret jauh dari tempatnya semula, dan pot tanaman yang biasa diletakkan di dekat jendela pecah, menyisakan tanah yang berserakan di lantai. Udara di ruangan itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, meskipun tidak ada jendela yang terbuka.